Shalom, bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Anugerah dari Tuhan kita dapat melihat, kita dapat berinteraksi, kita dapat ibadah hari ini. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kalau sampai hari ini kami ada, ini karena penyertaan-Mu yang dahsyat atas kami. Kami percaya Engkau terus bersama kami, menyertai kami. Kami memulai ibadah kami hari ini Tuhan. Bersamalah kami, Roh Kudus pimpin kami. Biarlah pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan menjadi sumber kekuatan buat kita. Amin. Amin. Dimanapun engkau, apapun keadaannya, Dia sumber kekuatan buat kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Taruh hati kita kepada Tuhan untuk kita percaya. Dia tidak pernah mengecewakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh.
masa-masa yang sulit sekarang ini, kita punya sahabat yang setia. Perlu kita bersyukur dan berbangga. Dan kita naikkan pujian kepadanya, kepada Yesus yang setia yang selalu menemani kita. Amin. Luar biasa. Yesus yang setia yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menyelamatkan kita di masa apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami punya Engkau. Kami memiliki Engkau. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Oh, Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang.
percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Sekarang ini Ku percaya mujizat-Mu mujizat-Mu masih terjadi. Terima kasih Yesus, Kaulah segalanya bagi kami Kau Tuhan dan Raja atas semesta. Terima kasih Tuhan, terima kasih masih ada Yesus bersama kami. Kami yang berseru setia, kepada sungguh besar Yesus. anugerah-Mu. Haleluya, Kau hebat, Kau dahsyat Terima Kau kasih. hebat atas segala perbuatan-Mu. Kami mengucap syukur ya Terima Tuhan. kasih atas kasih-Mu. Sekalipun kami di dalam lembah kekelaman sekalipun, kami tahu gadamu dan tongkatmu itulah yang menolong kami. Penyertaanmu selalu ada. Kami tidak sendiri. Kami tahu Engkau di dalam kami. Dan ketika Engkau bersama dan di dalam kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami memerlukan suara-Mu. Kami memerlukan suara pimpinan-Mu. Kami memerlukan ketukan tongkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Gembala kami, untuk kami terus berjalan di dalam rencana-Mu, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami semua siap mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar kabar atau berita yang kurang baik, kabar atau berita yang buruk, kabar atau berita yang menakutkan. Baik melalui media sosial yang kita miliki di handphone kita masing-masing, atau melalui televisi yang kita tonton dan kita lihat setiap hari, atau melalui radio, siaran radio yang kita dengar, bahkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sering kita mendengar kabar atau berita yang kurang baik setiap hari di telinga kita. Nah, respon dasar manusia ketika mendengar kabar atau berita yang kurang baik, pasti reaksinya atau responnya adalah perasaan takut, cemas, gentar, dan tidak tenang. Ini manusiawi Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, kita baca satu ayat. Yeremia 49 ayatnya yang ke-23. Sudah dapat? Yeremia 49 ayat 23. Kalau sudah, pada hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Ya,
Ketika Hamat dan Arpad mendengar kabar buruk, hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Ini yang tadi saya katakan, alamiah sekali, manusiawi sekali. Siapapun orangnya, apapun statusnya, tidak terlepas dia hamba Tuhan ataupun manusia biasa. Ketika mendengar atau berita-berita yang kurang baik, kabar-kabar yang buruk, yang menakutkan, pasti akan timbul perasaan cemas, tidak tenang, gemetar, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tetapi kalau perasaan-perasaan negatif ini terus menerus ada, tidak direspon dengan benar, tidak disikapi dengan bijak, maka lama-kelamaan akan membuat kita menjadi stres, akan membuat kita depresi, membuat kita paranoid. Bahkan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, orang akhirnya binasa karena bunuh diri. Karena kabar yang dia dengar yang tidak baik, yang buruk, berita yang kurang sedap tadi, tidak dimanage dan disikapi dan direspon dengan baik dan benar, maka hidupnya binasa. Ada satu berita yang kemarin saya lihat di Kompas, slide yang ketiga. Lucu sekali kalau saya lihat, tapi memang ini faktanya. Gara-gara dengar suara batuk, lansia di Jember nekat celurit tetangga sendiri hingga tewas. Ini fakta. Orang sudah pada semuanya paranoid. Dikira kalau batuk langsung COVID gitu ya. Terjadilah pembunuhan. Itu sebabnya di minggu kedua ini Bapak Ibu Saudara, di ibadah online kita akan membahas bagaimana respon yang benar. Ketika kita mendengar kabar atau berita yang buruk, kabar atau berita yang menakutkan, supaya kita tidak mengalami stres, depresi, paranoid, atau sampai terjadi kebinasaan seperti tadi saya katakan. Hanya gara-gara batuk, orang dibunuh dengan celurit. Nah, kita akan belajar dari seorang nabi yang bernama Daniel. Bagaimana dia memanage, menyikapi, merespon kabar buruk dengan baik, dengan bijak, dengan benar. Sehingga hidupnya tenang, diberkati, mengalami pertolongan dan mukjizat daripada Tuhan. Yuk saya mengajak kembali kita membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan dari Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Yuk, sudah dapat? Daniel 6, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah. Ya. Menurut undang-undang orang Media dan Persia, Ya. yang tidak dapat dicabut kembali. Yes. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Mhm. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Ya. pergilah ia ke rumahnya. Mhm. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, Daniel adalah orang buangan di Babel. Pada saat Darius menjadi raja, Daniel menjadi rising star di pemerintahan. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Tentunya hal ini membuat banyak orang yang tidak suka dengan prestasi dan kedudukan yang Daniel miliki. Oleh sebab itu mereka membuat satu siasat, satu tipu daya, yaitu menghasut Raja Darius untuk membuat surat perintah supaya semua orang tanpa terkecuali Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Darius. Yang tidak mau menuruti, mentaati surat perintah ini, hukumannya adalah hukuman mati. Ini surat sudah dibuat. Ini surat sudah distempel oleh seorang raja. Nah, ketika Daniel mendengar Bapak Ibu Saudara, bahwa surat itu sudah dibuat oleh Darius, oleh hasutan pejabat-pejabat yang tidak suka dengan dia. Tentunya saya terlalu yakin
perasaan cemas, perasaan khawatir dan takut. Daniel juga mengalaminya sekalipun Alkitab tidak tulis. Mungkin kadarnya cuma sedikit tapi ada. Saya bisa katakan ini karena ketika saya membaca ayat 11, perhatikan di slide. Di ayat yang ke-11 dikatakan, pergilah ia ke rumahnya. Ini langkah Daniel. Artinya dia cepat-cepat pergi ke rumahnya. Mungkin dia dengar berita ini di jalan. Wah, suratnya sudah dibuat. Dia cepat-cepat lari ke rumahnya dan mulai berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Jadi Daniel juga punya perasaan yang sama Bapak Ibu Saudara. Daniel juga manusia seperti kita. Perasaan takut, perasaan tidak tenang, cemas juga ada. Karena hubungan surat ini dengan dirinya adalah hubungan hidup dan mati. Kalau tidak taat, selesai. Pasti ada perasaan itu. Tetapi Daniel tidak mau larut dalam perasaan cemas tadi. Daniel tidak mau larut di dalam perasaan khawatir dan takut tadi. Daniel merespon surat itu dengan sikap dia naik ke lantai 3 rumahnya. Di tempat yang paling sunyi. Di tempat dia bisa berdoa, sujud dan memuji Tuhan. Ini yang diambil Daniel responnya. Daniel tidak berkeluh kesah. Daniel tidak bersungut-sungut. Daniel tidak alay, baper. Bahasa sekarang ya, baperan. Tidak. Jadi respon Daniel, dia sujud, berdoa, dan memuji Tuhan. Ini yang perlu kita teladani Bapak Ibu Saudara. Di slide itu sudah saya kasih warna merah, dikatakan demi didengar Daniel. Coba di rumah kita masing-masing, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, coba ganti kata Daniel dengan nama kita pribadi, lepas pribadi. Demi didengar David, demi didengar Armen, demi didengar Bapak Susilo. Apa yang didengar? Ada kabar buruk, ada berita yang kurang sedap didengar. Responi dengan bijak seperti Daniel. Sekalipun ada perasaan khawatir, takut, ada perasaan tidak tenang, gemetar dan lain sebagainya. Tetapi jangan hidup di dalamnya. Jangan terus-terusan supaya engkau tidak stres, depresi dan paranoid. Langsung menghadap Tuhan. Langsung sujud, menyembah, berdoa dan memuji Tuhan. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita contoh hari-hari ini. Banyak kabar dari media sosial, dari televisi, dari radio, bahkan dari orang-orang di sekitar kita. Yang tidak enak didengar, yang buruk, yang menakutkan. Teladani apa yang Daniel lakukan. Pertanyaannya, apakah ketika Daniel sudah berdoa, sudah sujud memuji Tuhan, Daniel tidak masuk ke gua singa? Jawabannya Bapak Ibu Saudara sudah tahu. Daniel tetap masuk ke gua singa Bapak Ibu Saudara. Daniel tidak lepas dari hukuman. Tetapi Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam gua singa itu. Tuhan melakukan mukjizat di sana. Ini yang saya selalu katakan melalui mimbar ini. Tuhan lebih senang melakukan hal-hal yang spektakuler daripada hal-hal yang biasa. Seperti yang pernah saya contohkan. Tuhan lebih mudah menyembuhkan Lazarus yang sakit daripada menghidupkan Lazarus yang mati. Marta dan Maria mungkin kecewa karena Lazarus mati. Tetapi ini Tuhan kita. Tuhan lebih senang melakukan perkara-perkara spektakuler di dalam hidup kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Karena Dia Tuhan yang dahsyat. Karena Dia Tuhan yang hebat. Dia melakukan perkara-perkara yang hebat di dalam hidup kita, bukan perkara-perkara yang biasa. Mungkin COVID ini akan terus ada bertahun-tahun ke depan. Mungkin Tuhan tidak angkat dan tidak pulihkan resesi ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik-baik, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah resesi seperti gua singa tadi, engkau aman, engkau akan mengalami pertolongan, mukjizat daripada Tuhan. Kalau Daniel mengalami, kita semua pun akan mengalami. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan daripada Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara. Tidak usah salahkan keadaan. Tidak usah salahkan berita-berita itu. Responmu yang benar.
Itu yang penting. Supaya kita sekalipun di tengah gua singa, di tengah badai, di tengah pandemi dan COVID ini, di tengah-tengah resesi hari-hari ini, ada Tuhan yang menjaga. Ada Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang memelihara. Jangan larut dengan berita, kabar-kabar yang buruk itu. Bangkit, respon yang benar. Kalau hari-hari ini sampai tanggal 20 nanti pemerintah membuat PPKM darurat. Work from home, berada di rumah. Taati dan turuti Bapak Ibu Saudara. Laksanakan kebijakan pemerintah. Ketika kau berada di rumah sampai tanggal 20, ini kesempatan bagi kita untuk membangun mezbah seperti Daniel. 3 kali sehari berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Dan saya yakin apa yang dialami Daniel, kita semua akan mengalami. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Percaya, yakin. Gunakan kesempatan ini dengan baik dan benar. Apa yang kau dengar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Berita apa yang tidak sedap didengar yang kau dengar. Berita buruk apa yang kau dengar. Kabar apa yang membuat kau takut. Mungkin itu tentang kesehatan. Dokter berkata kepadamu, Pak, Bu, sorry, penyakitmu sudah kronis. Pulang ke rumah. Datang kepada Tuhan. Dia Jehovah Rafa. Dia Tuhan penyembuh. Sekalipun belum sembuh, di tengah-tengah penyakitmu engkau tetap bisa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang saya alami sampai hari ini. Saya ada komorbid cukup banyak. Ada autoimun, ada hipertensi, bel palsi dan lain-lain. Orang bilang rawan, tapi saya sudah divaksin, gak ada masalah. Gak ngefek ke komorbid saya. Sekalipun Tuhan belum sembuhkan ITP sampai hari ini. Tapi di tengah-tengah kelemahan tubuh saya, ketika saya sujud menyembah kepada Tuhan seperti Daniel, di dalam gua singa, di dalam autoimun ini, saya tetap bisa berkarya untuk Tuhan. Jangan lemah. Jangan lemah iman Bapak Ibu Saudara, bangkit. Percaya Tuhan berkarya dan memakai hidupmu. Ataukah VCR-mu, dokter berkata positif, IT mengalami COVID-19. Swab positif COVID, engkau harus isoman gitu ya, isolasi mandiri di rumah. Tidak masalah. Terpapar COVID bukan aib Bapak Ibu Saudara. Terpapar virus bukan sesuatu yang memalukan. Jangan. Kalaupun harus karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah, mulai bangun mezbah, puji-pujian bagi Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, saya yakin Allah bertahta di puji-pujian umatnya. Dan ketika Allah bertahta di puji-pujian umatnya, maka di sana Allah akan melakukan perkara yang besar bagimu. Kehadiran Tuhan akan membawa perubahan. Kehadiran Tuhan akan membawa suatu terobosan yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang kau dengar? Berita tentang keuangan. Orang bilang gara-gara PPKM darurat ini mungkin ekonomi lesu. Tidak ada daya beli masyarakat. Kau takut tokomu bisnismu sepi, Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Ketika Petrus menabur jala di laut, zong, 0. Petrus sudah menyerah, usahanya gagal. Tetapi ketika bertemu Yesus, lemparkan jalamu ke sebelah kanan, di sana ada ikan yang berlimpah-limpah. Bahkan Petrus pun sudah tidak sanggup untuk mengangkat jalannya. Artinya yang kosong, resesi, yang tidak ada akan menjadi ada dan berlimpah-limpah.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan akan tolong bisnis usahamu. Pekerjaanmu akan diberkati. Sekalipun media berita berkata ini resesi ekonomi yang cukup parah. Dan sampai tahun-tahun ke depan. Bersama Tuhan engkau akan melaju dan mengalami berkat. Goa singa tetap ada. Tetapi di dalam goa itu ada kemuliaan Tuhan bagi kita. Amin. Amin. Apalagi masalah keuangan. Percayalah. Sekalipun uang di dompet tinggal sedikit. Dia Tuhan spesialis pelipat ganda berkat. Kalau janda di Sarfat dipelihara di masa kekeringan 3,5 tahun dengan segenggam tepung dan sedikit minyak. Apa yang kau miliki yang cuma sedikit. Tuhan sanggup pelihara hidupmu dengan luar biasa. Amin. Saya mau bersaksi. Beberapa waktu yang lalu saya di WA oleh seorang teman. Dia tanya, Bang, Ben bagaimana? Masuk ke SMP jalur zonasi? Ketika saya baca, saat itu saya di mobil bersama Bulan. Perjalanan pulang ke rumah, kami berdua di mobil. Akhirnya karena di mobil saya gak bisa WA karena getaran. Saya telepon, bro, puji Tuhan, anak kita Ben masuk jalur zonasi. Oh gitu ya Bang, puji Tuhan. Bang, anak saya dulu waktu masuk SMP itu untuk buku, peralatan sekolah, seragam dan lain-lain butuh Rp Bang. Abang harus siapkan Rp. Kalau boleh Bang, karena itu tahun lalu, ini tahun yang baru, siapkan aja A+B. A+B disiapkan. Itu jumlah yang cukup besar di masa pandemi ini bagi kami sekeluarga. Jumlah A+B tadi. Saya bilang kepada istri saya, Mah kita harus siapkan untuk Ben A+B. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Malam harinya sebelum tidur saya berkata, Tuhan tolong. Besok pagi Bapak Ibu Saudara. Besok pagi saya terima WA. Ada WA kepada saya. Pastor, kami sudah transfer ke rekening Pastor sejumlah A+B+C. Artinya yang kami perlukan itu berlimpah-limpah dari apa yang kami doakan. Asalkan kita merespon dengan benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan berkat bagi kita pribadi lepas pribadi. Jangan takut. Kalau di lingkungan sekitarmu banyak yang sudah terpapar, seperti di lingkungan kami banyak yang terpapar. Saya lihat ambulan berhenti di depan rumah dengan petugas yang sudah pakai APD, membawa seorang ibu yang terpapar, deg-degan juga. Tetapi saya percaya malaikat Tuhan berkemah di depan rumah orang-orang benar, sehingga tidak ada virus yang menyerang. Asalkan kita sudah menggunakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, saya percaya kita akan terlindung di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tentang keluarga, apa yang kau dengar? Mungkin ada orang-orang yang coba mengusik rumah tanggamu. Mungkin anak-anakmu, mungkin siapa saja di keluargamu. Percaya Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup mengubahkan. Kita mungkin tidak bisa menasihati dia. Tetapi kalau Saulus bisa bertobat menjadi Paulus, dari seorang pembunuh menjadi rasul terbesar di perjanjian baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup ubah. Apa? Tentang masa depan. Mungkin dosenmu bilang jelek, hasil karyamu kurang bagus. Datang kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, hikmat datang daripada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat bagimu. Apa yang tidak terpikirkan akan Tuhan berikan kepadamu. Engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ini firman Tuhan. Jadi apapun kabar yang kurang sedap kau dengar, jangan hidup di dalamnya. Tetapi mari bangkit. Saya tulis di slide selanjutnya, gerakan SMB. Gerakan sujud. Sujud itu artinya menyembah. Gerakan memuji. Gerakan berdoa. Gerakan SMB ini saya mendorong jemaat.
yang ikut ibadah online hari ini, yang menyaksikan ibadah online hari ini di minggu kedua ini, mari gerakan SMB ini jadikan menjadi lifestyle kita dimanapun. Gerakan sujud, menyembah, memuji dan berdoa. Ini tanda kita berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yuk kita baca satu ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-17. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Amin. yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Ya. dan yang tidak mengalami kedatangnya panas, terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang saya mau garis bawahi dari Yeremia 17, 7 sampai 8 ini ada satu kalimat yang menarik hati saya. Yang sangat memberkati saya, dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saya mau garis bawahi ayat ini. Yang lainnya Bapak Ibu sudah hafal. Tapi ayat ini, kalimat ini itu sangat menggetarkan roh saya. Ketika saya selalu membaca, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya ada masa memang tahun kering di dalam hidup kita. Memang Tuhan izinkan tahun kering. Memang Tuhan izinkan Daniel masuk gua singa. Ada masa-masa paceklik, ada masa-masa yang tidak enak. Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata, jangan khawatir. Mengapa? Karena Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tuhan izinkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tetapi di padang gurun ada mana yang Tuhan kirim dari surga. Laut teberau terbelah, tiang awan, tiang api menyertai. Sekalipun gurunnya Tuhan tidak cabut, Tuhan tidak ganti dengan Taman Eden. Memang gurun tandus, tetapi di sana ada pertolongan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita pun berjalan di tahun yang kering. 2021 orang bilang tahun kering, that's okay. Memang Alkitab berkata memang itu harus ada dan ada. Tetapi jangan khawatir, ada Tuhan yang menyertai kita, amin. Asalkan gerakannya benar, sujud menyembah, doa, dan memuji. Saya yakin Tuhan akan meluputkan kita. Ya, slide selanjutnya. Saya suka dengan komentar Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kabar atau berita buruk. Markus 13 ayatnya yang ke-7. Ini kata Yesus kepada kita hari-hari ini yang mendengar kabar atau berita yang kurang baik. Sudah dapat? 1, 2, 3. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Semuanya itu harus terjadi. Saya ulangi ya. Daniel harus masuk ke gua singa. Kita harus masuk tahun kering. Dan semuanya ini harus terjadi. Kalau tadi Yeremia katakan jangan khawatir. Yesus berkata jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Memang harus kau dengar. Kabar tentang deru perang. Kabar tentang zona merah. Kabar tentang peningkatan jumlah penderita COVID-19. Dan lain-lainnya. Memang ini harus kita dengar. Kabar-kabar yang kurang baik. Tetapi Yesus katakan jangan gelisah, tetap tenang. Karena Petrus berkata, tinggal tenang adalah kekuatan dan kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tenang, kuasai diri. Supaya engkau tidak stres, depres dan paranoid dengan kondisi yang ada, dengan kabar-kabar ini. Berseru kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, Mazmur 107 ayat yang ke-13. Agak banyak ayat Bapak Ibu Saudara. Boleh difoto, boleh dicatat, dihafal, supaya kita akan mengalami pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Mazmur 107 ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Ada kata selamat. Selamat di sini bukan hanya mati masuk surga Bapak Ibu Saudara. Penulis kitab Mazmur berkata selamat di sini dari semua kecemasan, dari semua kekhawatiran. Yang ekonominya hancur Tuhan selamatkan, yang rumah tangganya binasa Tuhan selamatkan, yang masa depannya hampir putus asa Tuhan selamatkan. Semua aspek selamat asalkan kita berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dia Yesus yang hidup, Dia Yesus yang baik, Dia Yesus yang nyata di dalam kehidupan kita. Dia sanggup, Dia akan hadir di mana engkau saat ini berada dan apa yang kau perlukan. Next time saya akan bahas Mazmur 107 ini lebih lengkap. Ini suatu nats yang pasal yang sangat luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kalau ada waktu baca Mazmur 107 dari awal sampai akhir. Luar biasa. Ada 3 gambaran kehidupan orang Kristen di akhir zaman. Dan salah satunya yang kita baca ini tentang orang yang terombang-ambing di lautan. Siapa yang terombang-ambing di lautan kehidupan ini? Berserulah kepada Yesus. Dia akan melepaskan engkau di dalam kesesakan. Banyak hal-hal yang menyesakkan dada kita. Mungkin ada intimidasi, mungkin ada satu nyinyiran, sindiran atau apa saja yang ditembakkan kepada kita. Sesak, berseru, Tuhan akan selamatkan kita. Tuhan angkat kita dan Tuhan akan keluarkan kita dari gua singa dan akan dipermuliakan karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita akan menyaksikan satu video Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin mendapatkan sebuah video yang luar biasa dari seorang teman. Ini tentang Yesus yang nyata, Yesus yang real. Yesus yang betul-betul sanggup melakukan perkara-perkara yang besar kepada kita. Kalau video ini berkarya kepada diri seorang anak kecil yang terserang COVID, saya yakin dan percaya Yesus yang sama juga akan hadir di tempatmu masing-masing dan dimanapun kita berada. Mari kita saksikan video ini ya. 1, 2, 3. Amin. Katakan saya pasti sembuh. Katakan saya pasti dipulihkan. Saya pasti diberkati. Saya pasti kuat. Karena Yesus tidak pernah berubah. Sekali lagi, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percaya Bapak Ibu Saudara. Sebagai konklusi di ibadah kita hari ini, saya akan mengajak kita semua yang akan dipimpin oleh Bang Armen. Kita akan baca 1 Petrus 5 ayat ke-7 sebagai ayat penutup di ibadah kita hari ini. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya. Amin. Sekali lagi, ganti kata kamu dengan nama kita pribadi lepas pribadi. Ya, katamu dengan ku. Serahkanlah segala kekhawatiranku kepadanya, sebab ia yang memelihara aku. Amin ya, dengan iman. Karena surga mendengar. Ini pernyataan imanmu, pernyataan iman saya, kita semua. Iman kita akan menjadi kenyataan karena Tuhan yang hidup. 1, 2, 3.
Serahkanlah segala kekhawatiranku kepadanya, sebab ia yang meliharaku. Yang percaya katakan Amin. amin. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Mari saya rindu kita semua. Kita angkat satu pujian ini. Menjadi doa kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan. Mari. Pemain musik dan singer akan menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang tahu, saya mengajak dimanapun kau berada saat ini. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu. Serahkan semua pada Tuhan. Masih ada harapan saat kau berdoa. Amin. Berdoa. Sujud menyembah. Saat mengangkat tangan, Angkat tanganmu. Tuhan turun. Dia akan turun tangan menyelesaikan semua persoalan. Kasih-Nya Iya. lingkupimu. Amin. Takkan kecewakan. Haleluya. Roh Kudus kan hiburkan Amin. dalam pergumulan. Sama-sama kita katakan. Berserulah Yesus. Haleluya. Yesus, ada pengharapan yang penuh. Amin. Nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaan. Mari dengan segenap hati katakan berseru. Ada jawaban Benar. dalam Yesus. Amin. Saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Suatu saat Bartimius mendengar Yesus datang. Bartimius yang buta mendengar Yesus hadir. Bartimius yang di dalam kondisi kurang baik mendengar kabar suka itu. Alkitab mencatat, Injil berkata, lalu Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Yesus mendengar Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berkata kepada Bartimius, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Dan Bartimius berkata, Rabuni, Guru, aku ingin melihat. Dan Yesus berkata kepada Bartimius, sesuai dengan imanmu jadilah. Dan seketika itu juga Bartimius melihat. Ini akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Berseru kepada Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia berkata kepadamu, what I can do for you. Apa yang aku harus perbuat bagimu, apa kebutuhanmu Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi persoalanmu, seperti Bartimius katakan kepada dia. Dan sesuai dengan imanmu, kau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kau akan melihat hal-hal yang luar biasa. Karena Yesus yang menyembuhkan Bartimius, Tuhan yang meluputkan Daniel, adalah Tuhan yang berkarya hari ini di dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Dia ada hari ini. Dia ada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, berserulah kepada Yesus. Minta apa yang kau perlu. Nyatakan semua permohonanmu baginya. Dan percayalah, Daniel diluputkan, Bartimius melihat, engkau pun akan melihat, mengalami mukjizat Tuhan yang luar biasa. Sesuai dengan imanmu, pasti terjadi. Glory, haleluya. Kinara lana lawalaya.
Berserulah Yesus, Berseru Bapak Ibu. Serukan namanya. Ada Berseru kepada Yesus. yang penuh. Haleluya, haleluya. Nama yang Kuasanya berjalan. selalu Kuasanya ada. Menolongmu Ya. dalam Yang sakit sembuh, setiap yang terikat dilepaskan, yang berkekurangan diberkati. Percaya. Ada Yang mati di dalam iman, ekonomi bangkit, hidup kembali. Saat kau tak mampu sendiri, Glory, haleluya. nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Mari sekali lagi katakan berseru. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh. Amin. Terjadi. Nama yang Terjadi mukjizat. selalu siap Keajaiban. menolongmu dalam setiap keadaanmu. Berserulah Yesus. Ada jawaban dalam Pasti ada Yesus. jawaban, pasti ada pertolongan, Saat pasti kau ada tak jalan keluar. mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan suara-suara yang paling meriah. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Kami tahu mungkin dan pasti gua singa kekeringan akan kami lalui. Tetapi bersama Yesus kami aman, terpelihara dan akan mengalami mukjizat dan pertolongan-Mu. Kami percaya kami hidup di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu dan berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima doa berkat hari ini. Mari siapkan hatimu, kita terima dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Sorak-sorai
paling meriah untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di masa tahun kering dan di dalam perjalanan yang penuh dengan gurun pasir dan di dalam goa singa sekalipun, di tengah-tengah tahun pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang terjadi hari-hari ini, kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dijaga oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami akan mengalami mukjizat dan keajaiban daripada Tuhan. Kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Seperti Daniel bersama dengan malaikat Tuhan di gua singa. Seperti Bartimeus bersama Yesus, kami pun bersama Engkau di masa-masa yang sukar ini. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa memberkati kami. Kami tidak akan berkekurangan. Kami tidak akan binasa. Karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang hidup dan dahsyat bersama-sama dengan kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat firman-Mu. Sempurnakan berkat yang besar ini dengan berkat yang daripadamu. Kami membuka hati kami membuka tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat anugerah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Shalom.